Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Oke, sama menunggu yang lain, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah. Ilmu yang kita pelajari di dalam pertemuan ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa berikan afiah, berikan kesehatan kepada kita sekeluarga semuanya. Dan mudah-mudahan apabila ada di antara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segerakan dengan kesembuhannya. Amin. Baik, pagi hari ini kita break dulu masalah tafsir karena mungkin sebagian di antara kita masih remang-remang, masih agak belum jelas dengan masalah halal dan haram. Berangkat dari masalah larangan berburu ketika kita sedang melakukan ihram, ya, yang ini gak boleh, yang itu gak boleh, gitu ya. Maka saya berinisiatif pagi hari ini kita berdiskusi atau belajar masalah fikih, yaitu masalah halal dan haram. Kitab-kitab atau buku-buku tentang ini banyak ya yang ditulis oleh para ulama. Di antaranya ada yang berjudul Al-Halalu wal Haramu fil Islam. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh, coba dibuka surah Yunus ayat 59. Surah 10 atau surah Yunus ayat 59. Kemudian siapkan juga satu lagi dengan surah An-Nahl ayat 116 atau 116. An-Nahl, lebah. Yang pertama surah Yunus, surah 10 ayat 59, yang kedua surah An-Nahl atau surah 16 ayatnya 116. Yang pertama Pak Panggi membacakan surah Yunus, dan yang kedua Pak Anggit, saya minta bantuan dibacakan surah An-Nahl. Monggo Pak Panggi, surah Yunus ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu azina lakum. Panggi,
A-nya panjang. Qul Ya. ya. Qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu. Lalu kamu jadikan sebagian haram dan sebagian halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah? Baik, itu surah Yunus ayat 59. Kemudian yang kedua surah An-Nahl ayat 116. Monggo Pak Anggit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا على الله Sebentar, itu halalun apa halalan? Halalun ya. Halalun. Coba bilang Pak Anggit. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Iya. Mudah-mudahan bagi yang membaca, bagi yang mendengar, mendapat pelajaran yang baik, mendapat barokah dari apa yang telah kita baca dan apa yang telah kita dengar bersama. Jadi begini ringkasnya, masalah halal dan haram, mengatakan ini halal, mengatakan ini haram, mengatakan ini boleh, mengatakan ini tidak boleh, itu adalah haknya Allah. Nah, manusia tidak berhak untuk berkata ini halal, ini haram. Tidak diperbolehkan. Nah, ini adalah benar-benar haknya Allah. Nah, barang siapa yang mengatakan ini halal, ini haram dengan kemauannya sendiri, maka sungguh dia telah menjadikan dirinya sekutu bagi Allah. Sekutu bagi Allah. Dia telah mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Begitu. Tidak boleh mengatakan hadza halalun wa hadza haram, hadza halal, hadza haram. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh. Nah, berkata seperti itu tidak boleh, kecuali kita meneruskan dari kata-kata Allah. Tentu saja yang dijelaskan oleh Rasulnya begitu. Nah, di surah Yunus dikatakan Allahu adzina lakum. Apakah Allah sudah mengizinkan? Apakah Allah sudah memberikan izin kepada kamu untuk mengatakan seperti itu? Ya, oleh karena itu saya sendiri sebetulnya ketakutan ya untuk mengatakan ini halal, ini haram. Takut salah ya. Takut salah. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan lebih rinci masalah ini, ada beberapa prinsip,
ada beberapa rumus yang akan kita pahami, kita pelajari bersama terkait dengan masalah halal dan haram ini. Yang pertama, suara saya jelas ya di situ? Jelas ya? Yang pertama adalah prinsip yang pertama adalah al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadullad dalil ala tahrim, bahwa hukum asal dari segala sesuatu, hukum asal dari segala sesuatu itu adalah boleh. Ya, hukum asal dari segala sesuatu itu adalah boleh. Hatta yadullad dalilu ala tahrim. Sampai apa? Sampai ada dalil, ya, sampai ditunjukkan dalil atau sampai ditemukan dalil yang menunjukkan keharamannya. Nah, jelas ya? Jadi asalnya segala sesuatu itu adalah boleh. Nah, jadi semuanya boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan ketidakbolehannya. Semua itu boleh. Ya, semua yang diciptakan Allah itu adalah boleh, adalah halal. Ya. Sampai ditemukan dalil yang menunjukkan keharamannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan apa saja yang ada di bumi ini, semuanya untuk kalian. Dialah Allah yang menciptakan semua apa yang ada di bumi untuk kalian. Nah, begitu ya. Jadi ini dalilnya bahwa segala sesuatu itu aslinya atau pada asalnya adalah boleh, ya, kecuali ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya. Beda dengan masalah ibadah. Ya, beda dengan masalah ibadah. Ibadah itu hukum asalnya adalah haram. Ya. Hukum asal ibadah itu adalah haram atau tidak boleh, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Begitu. Itu adalah kaidah atau sebuah prinsip yang harus kita pahami dalam masalah boleh dan tidak boleh. Jadi kalau masalah segala sesuatu yang halal itu tidak perlu mencari dalil, ya kan? Makan daging ayam, dalilnya apa? Dalilnya boleh atau enggak? Ya nggak perlu dalil. Dalilnya itu tadi, semuanya itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Itu kalau dalam masalah makanan. Tidak hanya makanan sebetulnya, dalam masalah perbuatan juga begitu. Berbuat apa saja boleh kecuali yang tidak diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, ini rumus yang harus kita pahami. Begitu. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak boleh, maka harus ditanyakan dalilnya. Ya. Makan daging babi boleh atau nggak boleh? Nggak boleh lah. Mana dalilnya? Begitu. Mana dalilnya kalau itu nggak boleh? Ada dalilnya di Al-Quran. Ya. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Ya, diharamkan bagi kalian bangkai, darah, dan daging babi. Jadi begitu. Jadi kalau
masalah haram itu harus menunjukkan dalilnya. Ya. Kalau masalah halal tidak perlu dalil. Karena apa? Karena semuanya itu adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya. Itu kaidah yang pertama. Ini kalau hal ini paham ya, saya kira semuanya. Jadi al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadullad dalilu ala tahrim. Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh. Ya. Kemudian konsep yang kedua adalah menghalalkan dan mengharamkan itu adalah hanya hak Allah semata. Hak prerogatif dari Allah. Itu masalah menghalalkan dan mengharamkan. Nah, seperti yang sudah dibacakan tadi, sudah kita dengar sama-sama, tidak boleh manusia itu mengatakan hadza halal wa hadza haram. Ini halal, ini haram dengan semaunya sendiri, ya. Jadi sebetulnya kalau kita kembali ke kaidah nomor 1 tadi, semua sesuatu itu adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya, menunjukkan bahwa yang boleh itu adalah lebih banyak, menunjukkan bahwa yang boleh, yang halal itu sangat banyak, begitu ya. Jadi Allah melarang yang sedikit, tapi Allah sediakan yang banyak sebagai gantinya. Nah, kemudian yang kedua, menghalalkan dan mengharamkan itu adalah hak Allah semata-mata. Ya. Sampai Allah tadi menyindir, Allahu adzina lakum. Apakah Allah sudah memberi izin padamu untuk berkata seperti itu? Sampai begitu. Ya. Bahkan para ulama yang terdahulu, kalau ditanya ini halal, ini haram, mengatakan, ya dulu pernah itu dimakan sama Rasulullah. Begitu aja jawabannya. Ini halal enggak? Banyak yang tidak berhati-hati menjawabnya. Oh, ini dulu ada, ini enggak ada, gitu aja. Kemudian jadi yang kedua, menghalalkan dan mengharamkan adalah hanya haknya Allah. Yang ketiga, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal adalah kesyirikan. Hati-hati. Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal adalah kesyirikan. Dalam apa saja, dalam hal apa saja. Sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah, ya, madu misalnya kalau contoh di Al-Quran, kemudian kita mengharamkannya, tidak mau minum madu, dalam artian saya nggak akan minum madu untuk selama-lamanya, sudah berikrar begitu, ini adalah bentuk kesyirikan. Hati-hati, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal adalah bentuk kesyirikan. Sama adalah suatu hal yang buruk, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Ya. Ajibu malam yajib. Ya. Mensunnahkan yang tidak sunnah. Dan lain-lainnya. Katakanlah bahwa yang halal itu adalah halal, yang haram itu adalah haram. Jangan karena ego kita, terus yang haram dibikin tidak jelas. Ya, yang haram dibikin tidak jelas. Ya, seperti apa? Seperti dahulu, judi, jelas-jelas haram hukumnya. Tapi apa? Dibikinlah nama yang samar-samar. Dibikin ini sumbangan. Ya, namanya adalah sumbangan berhadiah. Dibikin samar-samar, ini ulahnya manusia. Seperti orang Yahudi itu. Dibikin samar-samar, bersiasat dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah bahwa itu adalah suatu keharaman. Tidak boleh.
Minuman keras, misalnya minuman keras, jelas kan? Jelas itu adalah sesuatu yang haram. Ya, namanya disamar-samarkan. Ini adalah minuman penambah semangat, minuman berenergi, ya, supaya samar-samar. Gitu. Sebetulnya untuk memudahkan kita, kalau kita ke pasar, mestinya dibedakan. Ini ditulis saja, ini non halal. Ini non halal gitu, berarti yang lain adalah halal, begitu. Nah, kalau sekarang, zaman sekarang apa? Zaman sekarang MUI itu melabeli yang halal saja. Karena apa? Karena banyak yang nakal. Yang haram itu ditulisi halal. Ya begitu. Oleh karena itu MUI-nya melabeli yang halal-halal. Karena kondisinya udah beda. Sebetulnya kalau secara prinsip yang dilabeli adalah yang haram saja. Karena yang haram itu lebih sedikit, sementara yang halal itu banyak. Kemudian berikutnya, mengharamkan yang halal akan mengakibatkan timbulnya keburukan dan bahaya. Mengharamkan yang halal akan mengakibatkan timbulnya keburukan dan bahaya. Jadi yang halal jangan sampai diharamkan, karena nanti akan datang keburukan, datang bencana. Datang keburukan dan datang bencana. Ini adalah konsep dalam agama. Sesuatu yang halal, ini yang kelima, sesuatu yang halal tidak memerlukan yang haram. Maksudnya begini, kalau Allah haramkan sesuatu, maka Allah sediakan gantinya. Ya, Allah haramkan perjudian, Allah sediakan gantinya. Apa namanya? Perlombaan. Ya. Allah haramkan sutra bagi laki-laki, maka Allah sediakan gantinya yang lebih banyak. Allah haramkan memakai kain dari katun, dari wol, dan yang bagus-bagus yang lain. Lebih banyak gantinya. Kenapa harus apa? Tertarik dengan yang sedikit, ya. Kemudian Allah haramkan Allah haramkan riba. Allah sediakan gantinya dengan apa? Jual beli, dengan perdagangan. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah sediakan ganti. Apalagi misalnya? Allah haramkan perzinahan, Allah sediakan gantinya haramkan Allah sediakan gantinya dengan menghalalkan pernikahan. Begitu. Allah sediakan gantinya, oleh karena itu yang halal tidak memerlukan yang haram. Allah haramkan minuman keras, Allah sediakan gantinya, ya. Minuman yang lembut, minuman yang empuk-empuk. Ya. Apa ya? Allah sediakan, Allah haramkan minuman keras, Allah halalkan minum jus, minum es teh dan lain-lain, lebih banyak yang halal. Ya. Kemudian konsep yang keenam adalah segala apa yang menghantarkan kepada yang haram adalah haram juga hukumnya. Segala apa yang menghantarkan kepada yang haram adalah hukumnya juga haram. Wa ma ada ilal harami fahuwa haramun. Apa saja yang menghantarkan kepada yang haram, maka haram juga hukumnya. Saya tidak minum bir, Pak. Saya cuman menuangkannya saja, sama saja, ya. Sama saja. Saya tidak minum minuman keras, saya cuman menjualnya saja, sama.
Hati-hati ya. Jadi apa saja yang menghantarkan kepada perbuatan yang haram adalah haram juga hukumnya. Yang ketujuh, bersiasat atau bertaktik membuat trik terhadap hal yang haram adalah juga haram hukumnya. Ya. Membuat tipu daya terhadap hal yang haram adalah haram seperti tadi ya. Apa tadi? Sudah jelas-jelas berjudi itu haram, maka supaya kelihatan halal dinamai sumbangan berhadiah. SDSB dulu yang ramai itu, sumbangan berhadiah, padahal jelas-jelas judi ya. Kemudian kalau kita ingat siasat ini, kita ingat kepada Bani Israel dulu. Sudah dilarang pada hari Sabtu menangkap ikan. Nah, dia bersiasat. Dia ngakal-ngakali. Dipasanglah jaring pada hari Jumat. Sehingga pada hari Sabtu ikannya masuk ke jaring itu. Kemudian hari Minggunya baru diambil ikannya. Loh, saya kan tidak menangkap ikan di hari Sabtu, kata orang-orang Yahudi. Maka dikutuklah mereka menjadi kera yang hina. Dan itu ujian memang. Di hari-hari Jumat, di hari Kamis dan lainnya itu ikannya sedikit, susah lah untuk ditangkap. Nah, ketika hari Sabtu ikannya sangat banyak di pinggir-pinggir laut, melompat-lompat ya. Pada hari-hari yang lain padahal nggak ada. Ketika hari Sabtu sangat banyak, melompat-melompat, bermain-main di pinggir pantai dan lain-lainnya. Seakan-akan ngomong gimana, tangkap saya gitu. Sehingga membuat siasat memasang jaring pada hari Jumat. Ya sama, itu adalah perbuatan yang haram. Bersiasat terhadap hal yang haram adalah haram. Konsep yang ke-8, bahwa niat yang baik tidak dapat menghalalkan yang haram. Yang haram tetap haram meskipun niatnya baik. Begitu ya. Saya mau main judi biar dapat uang banyak, kemudian saya buat bangun masjid. Ya. Tidak boleh, tidak bisa begitu. Yang haram itu tetap haram, tidak akan bisa jadi halal gara-gara niat yang baik. Yang haram tetap haram ya, judi tetap dihukumi judi ya. Kemudian yang ke-9, menjauhkan diri dari perkara syubhat, tujuannya karena takut terjatuh kepada yang haram. Apa itu syubhat? Syubhat itu adalah sesuatu yang tidak jelas. Kata Rasulullah dalam hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, kalau nggak salah di Arba'in ya, di Arba'in Nawawi dijelaskan, al-halal innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu adalah jelas dan yang haram pun itu sudah jelas. Ya. Wa bainahuma umurun mustabihat. Dan di antara keduanya itu ada perkara-perkara syubhat, perkara yang samar-samar, yang abu-abu, yang remang-remang, terang tidak, gelap tidak. Jadi remang-remang, putih tidak, hitam tidak, nggak jelas. Itu namanya syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak yang tahu, kebanyakan manusia itu tidak tahu tentang hukumnya. Itu kebanyakan dalam perkara syubhat itu nggak tahu. Sebetulnya hukumnya ada, cuman karena mungkin keawaman, jadi tidak tahu ini gimana ya hukumnya, ini boleh atau nggak boleh. Jadilah itu sesuatu yang syubhat. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, famanittaqasyubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdi.
Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara syubhat, maka sungguh dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh kepada perkara yang syubhat, maka sungguh dia telah terjatuh kepada hal-hal yang kepada keharaman. Itu hati-hati dengan syubhat. Syubhat itu kata Rasulullah juga di lanjutan hadis tadi, seperti orang yang menggembalakan kambing di antara dua batas, ya, di antara batas yang haram, ya, di antara perbatasan yang haram. Kalau kita perhatikan pematang sawah itu kadang ada rumput-rumput kan, ya. Kemudian di kanan kirinya katakanlah ditanami jagung, ya, masih seger-seger tuh jagungnya, masih belum tumbuh buah. Kemudian kita angon kambing di situ di pematang sawah itu. Nah, di kanan kiri ditulisin tidak boleh kambing masuk sini, gitu. Larangan keras. Nah, seperti orang yang angon kambing di situ, menggembalakan kambing di pematang sawah. Nah, siapa yang bisa menjamin tidak terjatuh kepada sawah sebelahnya, nggak akan makan jagung, pohon jagung di samping kanan kirinya? Nggak bisa. Karena itu harus berhati-hati benar menggembalakan kambing di situ. Bisa-bisa kalau kita lengah sedikit akan makan tanaman jagung orang, begitu. Nah, begitu, itu gambaran perkara-perkara syubhat. Jangan dibiasakan, ya, jangan dibiasakan. Ayam yang disembelih tidak disebutkan bismillah, maka jelas-jelas hukumnya haram. Ya, iya kan, kita tahu semua bahwa binatang yang disembelih, ayam katakanlah, tidak disebut nama Allah, maka hukumnya haram. Itu jelas, tidak ada perbedaan pendapat, karena itu bagian dari bangkai juga. Pedagang ayam itu kan dijual ke pasar tuh. Kemudian orang yang punya warung nasi belilah ayam di pasar, digoreng, dijualnya di pinggir jalan. Kemudian kita beli, ya itulah syubhat, gak jelas. Ya, ini kalau kita beli ini tadi ayamnya disembelih pakai bismillah atau enggak, ya? Gak jelas hukumnya. Kemudian konsep berikutnya adalah yang ke-10 ini, sesuatu yang haram berlaku untuk semua orang. Sesuatu yang haram berlaku untuk semua orang. Begini maksudnya. Apabila sudah diharamkan oleh Allah, maka berlaku untuk semua manusia tanpa kecuali. Minuman keras itu jelas-jelas haram. Jelas-jelas haram hukumnya minuman keras. Tidak dikecualikan bagi para ustadz atau para kiai atau para minuman keras itu ya haram bagi orang yang seperti kamu, tapi bagi kiai tidak haram, gitu loh. Enggak bisa begitu. Jadi kalau sudah dihukumi haram, bagi semuanya ya haram, gitu ya. Sesuatu yang haram itu berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Kemudian yang ke-11, keadaan yang darurat membolehkan yang haram. Darurat itu seperti apa ya? Kalau terancam kematian itu baru darurat. Kalau enggak pakai yang haram, maka dia mati, gitu. Itulah darurat. Dan ketika darurat tidak boleh dipakai kesempatan untuk berlebih-lebihan. Pakai ya secukupnya untuk menyambung hidup saja. Konsep berikutnya, semua yang bersifat najis haram dimakan. Semua yang bersifat najis itu hukumnya haram untuk dimakan. Yang ke-12. Yang ke-13,
manakala bercampur antara yang halal dan yang haram, maka kaidahnya harus dimenangkan yang haram. Misalnya kambing yang satu disembelih dengan bismillah, kambing yang kedua disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, tidak pakai bismillah. Kemudian kambingnya dipotong-potong, dagingnya dicampur jadi satu di pasar. Nah, sudah jelas nih, ini pakai bismillah, ini enggak dicampur. Ketika dicampur enggak jelas tuh, loh tadi mana ya daging yang haram, daging yang halal. Nah, ketika kondisinya seperti itu, harus dimenangkan yang haram. Artinya tinggalkan, jangan makan daging itu. Begitu. Dimenangkan yang haram, itu konsep. Kemudian yang berikutnya, yang ke-14, apabila banyaknya bersifat memabukkan, maka yang sedikitnya pun juga haram. Nah, ini terkait dengan minuman keras nih. Kalau banyaknya memabukkan, yang sedikitnya pun juga haram. Berikutnya terkait dengan masalah binatang. Ini mungkin terkait dengan pertanyaannya Pak Ator yang di minggu-minggu berlalu. Setiap hewan yang dilarang oleh syariat untuk dibunuh, maka memakannya pun juga haram. Ini ada di hadis di riwayat Ibnu Abbas. Apa saja yang disebut di situ? Burung surot, katak, semut, burung hudhud, dan lebah. Ini hewan yang dilarang kita untuk membunuhnya. Lebah, burung hudhud, semut, katak, dan burung surot. Burung surot itu saya nggak tahu ya. Pokoknya disebut di hadis begitu. Seperti burung yang kecil-kecil itu, burung gerejo, burung apa itu. Lebah, semut, burung hudhud, katak, dan burung surot. Dilarang untuk membunuh. Maka hukumnya haram dimakan. Nggak boleh makan semut. Karena apa? Dilarang untuk membunuh. Gimana caranya makan yang dibunuh aja dilarang? Berikutnya, setiap hewan yang diperintah untuk dibunuh, maka memakannya pun juga haram. Ini rumus berikutnya. Ya, setiap hewan yang diperintah untuk dibunuh, maka memakannya pun adalah haram. Ya, dan hewan-hewan ini disebut dengan hewan-hewan fawasik, hewan-hewan yang fasik, hewan yang mengganggu, dan hewan yang merusak. Disebut di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hewannya adalah burung gagak, kemudian burung kait. Burung kait itu burung layang-layang, tidak tahu saya burung apa ini maksudnya. Katanya seperti alap-alap. Kemudian kalajengking, tikus, dan anjing galak. Itu dilarang untuk diperintah untuk membunuh. Kemudian berikutnya, setiap makanan yang dihasilkan dengan cara yang haram, maka hukumnya juga haram. Hasil dari sumpah palsu, dari jadi saksi palsu. Nah, sekarang lagi ramai ini jadi saksi palsu. Ya, dalam kasus pembunuhan siapa tuh? Semuanya palsu-palsu saksinya, katanya begitu. Kemudian dari hasil mengutil, merampas, mencuri, sogok, riba, judi, dihasilkan dengan dan lain-lainnya dengan cara itu, maka hukumnya juga haram untuk dimakan. Ini terkait sama makanan. Setiap makanan yang mengandung mudarat, maka hukumnya juga haram. Nah, seperti makanan yang beracun, khamr, makanan yang sudah kadaluarsa ya, yang berbahaya maksudnya, itu juga haram dimakan, hukumnya haram. Kadaluarsa itu maksudnya yang sudah benar-benar kadaluarsa. Kalau kadaluarsa yang ada yang dijual-jual itu sebetulnya masih bisa ya untuk sebagian makanan. Itu hanya tulisan tanggal untuk kehati-hatian saja, bahwa beberapa waktu lagi makanan itu akan beracun gitu. Kemudian konsep berikutnya, setiap hewan yang bertaring yang digunakan untuk menerkam mangsanya, untuk berburu, maka haram juga hukumnya dimakan.
Karena ini termasuk hewan yang buruk. Dia juga memakan mangsanya yang sudah membusuk. Ya, tidak boleh makan hewan yang buruk-buruk itu, yang bertaring. Kata Allah, wa yuhillu alaihimut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dihalalkan bagi kalian yang thayyib-thayyib, yang baik-baik, dan diharamkan bagi kalian yang buruk-buruk. Seperti apa? Seperti harimau, singa, serigala, kucing, dan sebagainya ya. Nggak boleh makan kucing ya. Makan singa juga nggak boleh. Berikutnya konsepnya adalah setiap hewan yang memiliki cakar yang digunakan untuk menangkap mangsanya, maka hukumnya haram. Tapi kalau cakarnya dibuat untuk gali-gali tanah seperti ayam, maka enggak haram. Contohnya apa? Contohnya burung elang, raja wali, burung hantu, dan lain-lainnya. Kemudian setiap sesuatu, ini konsep berikutnya, setiap sesuatu yang diharamkan dijual atau dibeli, maka haram juga memakannya atau menggunakannya atau mengkonsumsinya. Apa yang dilarang untuk diperjualbelikan? Yang pertama khamr, yang kedua bangkai, yang ketiga anjing, yang keempat babi, yang kelima berhala, yang keenam kucing. Ini ada di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Dawud dan Al-Baihaqi. Oh, kalau maksud saya kucing ini ada di dalam riwayat Abu Dawud dan Imam Al-Baihaqi. Dilarang diperjualbelikan. Kemudian, tapi ada ulama juga yang membolehkan kalau itu kucing-kucing peliharaan ya. Yang berikutnya konsepnya setiap hewan yang mati dengan tidak disembelih secara syariat, maka haram juga hukumnya. Ya, karena jadi bangkai dan atau hewan yang dijadikan untuk persembahan ya. Kemudian itu tentang konsep-konsepnya. Kemudian ada lagi berikutnya, konsep berikutnya adalah jalalah. Apa itu jalalah? Yaitu hewan yang halal dimakan, tapi mayoritas makanannya adalah barang najis. Misalkan makan kotoran, ya, begitu. Hewannya halal sih, tapi kebanyakan makanannya adalah barang najis. Maka ini hukumnya juga haram dimakan. Dagingnya haram, susunya juga haram. Nah, begitu. Saya jadi teringat ya. Saya dulu waktu di desa, mohon maaf karena cerita dengan barang-barang kotor. Di desa saya itu zaman dahulu masih belum ada air, susah air. Jadi kalau BAB itu jadi kedegalan gitu, pakai pacul digali. Nah, kemudian kalau galinya nggak dalam, ayam kan bisa ceker-ceker tuh. Jadi makan kotoran manusia itu. Kebanyakan gitu. Dan itu umum zaman dulu di sana. Sekarang sudah nggak ada ya, karena sudah ada PDAM. Saya baru tahu ini bahwa kalau kebanyakan makanannya kayak gitu, maka ayam itu yang asalnya halal menjadi haram. Kalau makan kotoran begitu, kalau kebanyakan ya, begitu. Akan menjadi halal kalau dikurung selama 3 hari dan diberi makanan yang thayyib, yang bersih, ya, maka dia akan menjadi halal kembali. Berikutnya, ini juga terkait dengan pertanyaannya Pak Ator lagi, bahwa setiap najis haram untuk dimakan, dan tetapi tidak setiap yang haram dimakan adalah najis. Saya ulang, setiap najis haram untuk dimakan, akan tetapi
tidak setiap yang haram dimakan itu adalah najis. Ya. Artinya ya, setiap najis haram dimakan. Ya. Makan kotoran ya haram lah. Ya, karena najis kan. Akan tetapi setiap yang haram dimakan adalah najis. Misalnya makan kucing haram, tapi tidak najis kan, kita pegang-pegang kucingnya juga nggak najis ya, begitu. Itu saya kira tentang masalah konsep-konsep halal dan haram. Coba kita perinci beberapa hewan ya, atau beberapa makanan supaya lebih jelas lagi. Yang pertama bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai itu adalah yang mati tercekik, tertabrak, disembelih dengan tidak syar'i, mati karena dipukul, mati karena jatuh, diterkam, atau potongan tubuh hewan yang masih hidup, potongannya, misalkan tangannya saja gitu ya, atau telinganya saja, itu termasuk bangkai ya. Kecuali bangkai ikan dan belalang ya, kecuali bangkai ikan dan belalang. Dulu saya juga biasa ini makan belalang itu dibakar di desa tuh, masih kecil tuh ya. Kemudian yang kedua darah jelas ini, darah yang mengalir tidak boleh ya, kecuali apa, hati dan limpa. Yang ketiga hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Berikutnya daging babi termasuk lemaknya dan seluruh bagian tubuh yang lain ya. Daging babi ini semua tubuhnya haram, semua tubuhnya najis juga, tidak boleh kita pegang-pegang ya. Termasuk anjing juga ya. Kemudian hewan yang disembelih untuk selain Allah, untuk persembahan, sedekah bumi, tumbal, untuk pondasi bangunan, ya, nggak boleh itu ya dimakan. Kemudian keledai jinak, hewan yang bertaring, hewan yang bercakar tajam, itu juga tidak boleh dimakan. Tikus, kalajengking, burung gagak, burung elang, anjing galak, ular, cicak, tekek, ya tokek ya, itu juga haram dimakan, bahkan diperintah untuk membunuhnya karena termasuk hewan fawasik. Cicak itu ada yang mengisahkan bahwa dia ikut meniup api ketika Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Semut, lebah, burung hudhud sudah kita bahas tadi, ini dilarang untuk dibunuh. Kemudian setiap hewan yang memakan benda najis dan menjijikkan. Ingat, ini masalah menjijikkan bukan pada orangnya, bukan orangnya yang jijik, tapi pada hewannya. Ya, ada juga yang membuat ukuran dengan jijik itu ukurannya kalau orang Arab jijik begitu. Ada ulama yang mengatakan begitu. Ya, tapi secara konsep bahwa menjijikkan itu tidak ada hubungannya dengan masalah halal dan haram. Ya, kalau jijik diserahkan pada masing-masing pribadi ya jadi kacau nanti hukumnya. Ya, jadi kacau. Ada orang yang lihat daging durian itu jijik, ya, jadi haramlah duriannya. Padahal durian itu halal ya. Ada juga yang lihat lele itu jijik, ya, jadi haram lelenya. Jadi kalau masing-masing diserahkan pada pribadi nanti jadi relatif ya. Jadi yang dimaksud menjijikkan itu pada bendanya ya, pada hewannya. Menurut fitrah as-salimah. Atau setiap hewan yang memakan benda najis, hewan hasil silang antara binatang halal dan haram. Nah, misalkan babi kawin sama anjing, nah sudah itu nggak boleh itu. Anaknya nggak boleh dimakan tuh. Kemudian setiap serangga yang membahayakan, ya juga haram.
Bagaimana dengan hewan-hewan yang lain yang tidak termaktub di dalam syariat secara tegas di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis? Maka para ulama berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat karena tidak dikatakan secara tegas. Kecoa tidak dikatakan secara tegas kecoa di dalam dasarnya, di dalam dalilnya, hanya mengatakan konsepnya saja bahwa itu termasuk hewan fawasik. Maka para ulama mengatakan itu adalah haram dimakan, ya, karena termasuk al-khaba'is, hewan yang senang dengan yang kotor-kotor. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, diharamkan kepada kalian yang kotor-kotor. Nah, kalau MTA bagaimana? MTA, Majelis Tafsir Quran. Dihalalkan tuh makan cicak, makan kecoa, tuh disuruh goreng dikasih masako katanya. Nggak boleh ya, hati-hati ya. Kita harus lihat para ulama juga. Kemudian lalat bagaimana? Makan lalat? Nggak boleh juga ya. Kemudian semut yang mengganggu. Kemudian biawak, kelinci bagaimana? Kelinci halal, kelinci ya. Landak ini ada khilaf, ada yang boleh kan, ada yang enggak ya. Kuda halal ya, makan kuda itu halal, makan dagingnya maksudnya ya. Cacing, makan cacing bagaimana? Cacing itu khilaf para ulama, tapi MUI menghalalkan makan cacing ya. Laron, makan laron bagaimana? Ini juga ikhtilaf ya. Imam Syafi'i mengharamkannya. Kucing, makan kucing bagaimana? Haram ya, karena kucing itu bertaring, menerkam mangsanya kalau dia ini. Nah, kalau kucing peliharaan bagaimana? Yang nggak mau nerkam tikus lagi, kan sudah nggak mau tuh lihat tikus cuma didelok, agak diterkam ya. Itu bagaimana? Tetap haram ya, karena bertaring. Bekicot, ini ikhtilaf juga. Di Kediri banyak itu sate bekicot tuh. Nah, kemudian kepiting bagaimana? Nah, sudah saya jelaskan ya, kepiting ya minggu lalu. Jangkrik, bagaimana makan jangkrik? Nah, ini juga hilaf juga nih. Kalau MUI halal ya. Kura-kura, ini juga hilaf. Gajah, bagaimana makan gajah? Nah, ini yang besar sekalian ya, makan daging gajah. Maka jumhur ulama mengatakan haram karena gajah itu bertaring ya. Jadi tidak dikatakan secara tegas di dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi banyak perbedaan akhirnya. Musang, bagaimana makan musang? Musang itu juga hilaf. Ya, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Ya. Garangan bagaimana? Garangan itu apa ya bahasa Indonesia ya? Garangan itu haram karena dia termasuk menerkam mangsanya, bertaring kalau nggak salah garangan. Makan ulat bagaimana? Secara umum haram ya, makan ulat ya. Masih banyak kalau dijelaskan. Ada pertanyaan mungkin? Ini sudah siang terkait sama ini. Bisa tanya Ustaz. Gimana Pak? Kalau di Banyuwangi kita ada telur kura-kura itu, cuman makannya dok sama Ustaz. Kura-kura tadi perbedaan pendapat tuh kura-kura. Benar-benar. Seperti di Banyuwangi kan ada telur yang besar itu yang kura-kura yang dimakan, kadang dimakan Pak telurnya. Telurnya. Iya. Kalau hewannya sudah hilaf maka produksinya pun juga termasuk hilaf ya. Termasuk hilaf juga Pak. Insya Allah begitu. Jadi kalau sudah hewannya hilaf di antara para ulama karena nggak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis secara tegas, maka itu hilaf. Kalau sudah menghadapi sesuatu yang hilaf begini, ya lebih amannya ya ditinggal saja ya daripada dimakan. Tapi kalau yakin itu
oh ini menghalalkan kok, saya suka, ya sudah makan saja. Tapi jangan dikasih pengumuman ya. Jangan mengumumkan ke yang lain. Cukup buat dirinya sendiri saja ya. Makan laron, wah enak itu makan laron. Ya sudah buat dirinya saja ya. Buat dirinya, jangan ngajak-ngajak. Begitu ya. Ular bagaimana? Ular juga tidak boleh dimakan ya. Berarti telurnya bagaimana? Telurnya ular ya nggak boleh juga. Ya, begitu. Tapi megang ular bagaimana? Megang boleh, megang ya, kalau berani. Ya, ada lagi mungkin? Itu binatang buruan yang anjing kan ada sudah dididik buruannya binatang. Kemudian binatang itu tadi mati, belum sempat disembelih. Itu gimana hukumnya? Itu termasuk ini Pak, termasuk tidak boleh, termasuk tidak boleh. Tapi ada ulama juga yang membolehkan karena terkaman itu sudah dihukumi dengan benda tajam katanya. Tapi saya cenderung kepada yang tidak boleh, kecuali sempat menyembelih dulu, ya. Itu kalau masalah anjing yang berburu ya. Kapan lalu ini masalah anjing ini ada sempat viral juga. Ada seorang wanita muslimah yang memelihara anjing. Ya, bagaimana hukumnya? Kalau secara mazhab kita yang Syafi'i tidak boleh yang melihara anjing, kecuali anjing yang dipakai untuk untuk menjaga kebun, untuk berburu itu diperbolehkan. Tapi berburu yang dimaksud adalah berburu untuk ini, memang untuk keperluan, memang pekerjaannya berburu gitu loh. Pekerjaannya berburu. Nah, kalau zaman sekarang berburu ya pakai ini. Bukan pakai pakai anjing kan. Pakai ditembak, pakai panah dan lain-lain. Begitu. Menjaga kebun, nah daripada pakai anjing, pakai satpam aja lah, ya kan, begitu kan bisa itu. Begitu. Kalau kebunnya banyak atau rumahnya banyak ya. Begitu, takutnya apa? Kena air liurnya. Bagaimana megang anjing hukumnya? Ya ini juga perbedaan pendapat itu. Jadi pegang anjing ini ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Nah, saya cenderung kepada yang tidak boleh. Karena apa? Kata Imam Syafi'i, kamu tidak tahu kapan anjing itu menjilat-jilat tubuhnya. Gitu. Anjing termasuk najis berat ya. Kalau kita terkena, maka harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan debu ya. Ada lagi yang lain? Mau tanya Pak Ustadz. Oke, Pak Tor. Mana Pak? Tadi ada hewan yang hukumnya dilarang untuk dibunuh. Contohnya kayak tadi itu lebah, habis itu semut, habis itu termasuk burung yang tadi burung butut. Tapi kalau terpaksa harus terbunuh dengan lebah gitu Pak Ustadz. Ya ini kalau terpaksa ya beda lagi ya. Terpaksa gimana maksudnya Pak? Lebah misalnya. Itu yang istilahnya mengganggu, kayak yang merubung makanan, lebah itu mengganggu kita, itu terpaksa harus membunuh juga itu. Kalau sudah keadaan seperti itu, maka itu sudah masuk ke dalam mengganggu. Maka ada dalilnya sendiri, setiap hewan yang mengganggu itu diperbolehkan untuk dibunuh ya. Tapi kalau nggak ngapa-ngapain semutnya, wah ini semut di sini ngumpul, loh, udah dibunuh saja, nggak boleh itu. Hukumnya tidak boleh ya. Tapi kalau mengganggu buat kita ya mengganggu betulan, maksudnya
menggigit gitu ya, kan otomatis kita membunuhnya. Itu nggak apa-apa, Pak. Insya Allah begitu. Ada lagi yang lain? Udah jelas ya saya kira ini masalah makanan yang halal dan haram. Kalau udah jelas, minggu depan kita insya Allah pindah ke tafsir lagi. Ini bukan tafsir nih, ini pelajaran fikih. Udah ya, cukup jelas ya saya kira ya. Hati-hati dengan masalah halal dan haram. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, apa dampaknya memakan makanan yang haram ini? Maka beberapa dampaknya adalah yang pertama, menjadikan malas untuk berbuat baik, ya, menjadikan kita menjadi malas untuk berbuat baik. Berbuat baik itu berat banget gitu kalau kita sudah kemasukan yang haram-haram. Ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Kemudian yang kedua, doanya akan sulit dikabulkan oleh Allah apabila sudah memakan makanan yang haram. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda menyebutkan bahwa ada seseorang yang telah lama menjadi musafir. Artinya musafir itu doanya cepat dikabulkan. Waktu yang sangat mustajab untuk berdoa itu ketika dalam perjalanan, ketika musafir. Gunakan baik-baik untuk berdoa. Musafir kemana? Lagi safar, berdoa apa aja? Minta pada Allah, minta apa saja. Ya, ketika dalam keadaan musafir, karena itu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Orang itu sampai dalam keadaan musafir sampai rambutnya kusut, berdebu, dan mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Allah, minta ini, minta itu. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia kenyang dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya terkabul, kata Rasulullah. Ya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, energi dari tubuh yang lahir dari makanan yang haram akan menyeret pelakunya atau akan memudahkan pelakunya untuk digunakan berbuat keburukan. Ya. Kalau sudah kemasukan barang haram, maka tenaga dari makanan itu mudah sekali untuk dipakai berbuat buruk. Ya. Untuk bergibah, untuk dan lain-lain lah, pokoknya yang buruk-buruk. Ya. Kemudian berikutnya, sulit menerima ilmu dan nasihat yang baik. Ya. Begitu. Dan lain-lain ini ya, efek makanan-makanan haram itu banyak sekali. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan pada kita sebuah doa yang bagus dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, limpahkan kecukupan kepada kami dengan rizkimu yang halal daripada memakai harta yang engkau haramkan, dan cukupkanlah kami dengan kemurahanmu dari mengharap uluran tangan dari selainmu. Amin. Ya, begitu saya kira. Ada pertanyaan lagi barangkali sebelum diakhiri? Gak ada ya, sudah cukup jelas masalah halal dan haram. Berhati-hatilah, paling tidak kalau hubungannya dengan hewan itu hindari hewan, jauhi, tinggalkan hewan yang bertaring, yang bercakar, yang diperintah untuk membunuh, yang dilarang untuk membunuh, yang membahayakan kesehatan, hewan-hewan yang kotor, ya, termasuk juga babi, darah, bangkai, hewan yang disembelih bukan untuk Allah, maka jauhi, karena itu adalah binatang-binatang yang haram. Termasuk jalalah
yaitu binatang yang memakan barang-barang najis. Demikian, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.